Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharaini amin. Melanjutkan untuk pertemuan yang kedua. Dari pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang sejarah ditemukannya ilmu nahwu sebagai perumus, yaitu sahabat Nabi, yaitu Aswad ad-Du'ali. Berikut kemudian baru dikembangkan oleh ulama-ulama seperti Imam Sibawayh dan lain seterusnya. Setelah itu ada juga untuk pertemuan pertama ada pengertian kalam, yaitu kalam adalah lafadz yang tersusun, yang mufid, yang disengaja, yang al-kalamu wal lafdu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Kemudian pembagian kalam berikut ada isim, ada fi'il, ada huruf tapi yang bermakna. Kemudian untuk pertemuan yang kedua ini kita menambahkan Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa ya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa ya al wawu wal ba'u wa ta'u. Fal ismu, maka isim itu yu'rafu, dapat diketahui, atau tanda-tanda isim bil khafdi dengan i'rab jar. Makanya kalau itu madhabnya Kufah itu bil khafdi, kalau madhabnya Basrah bil jarri. Begitu cara membedakan. Nah, kalau bil jarri itu madhabnya Basrah. Kalau Kufah madhabnya dengan bil khafdi. Jadi tanda-tanda isim bil khafdi yang pertama yaitu menerima i'rab jar. Yang kedua wa tanwini, dan menerima tanwin. Di tanda-tanda yang ketiga wa dukhulil alifi wal lami, yaitu masuknya alif dan lam atau al. Kemudian yang keempat yaitu wa hurufil khafdi, dan bisa dimasuki huruf jar. Huruf jar itu wahya ada pun huruf jar kembalinya domir ini harus ada tahu marji'nya di mana. Wahya dan huruf jar itu min, satu min, yang kedua ila, ketiga an, kemudian ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu, wa huruful qasam. Ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, huruf qasam. Di sini disebutkan ada 10. Huruf qasam itu ada 3, ya wahya, tidak ada pun huruf qasam itu al-wawu. Wawu, yang kedua wal ba'u dan ba, yang wata'u dan ta. Huruf qasam ini huruf untuk sumpah. Untuk sumpah seperti wallahi, demi Allah, tallahi, demi Allah, ya. Kemudian billahi, sama demi Allah, wadduha, demi waktu duha, wasyamsi wadduhaha, dan seterusnya. Kemudian wal fi'lu dan fi'il itu yu'rafu, dapat diketahui, atau tanda-tanda fi'il itu bikot, dengan kod, bisa dimasuki kod, seperti kod qomat. Kemudian wasini dan sin, saya kul sufaha. Untuk kod dan sin ini, untuk kod bisa masuk ke fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Cuman berbeda. Kalau kod itu masuk ke fi'il madhi, dia bermakna taukid. Kod qomat, betul-betul telah berdiri. Kod qomat. Tapi kalau masuk ke fi'il mudhari, maknanya jadi terkadang.
Wakot yakunu, dan terkadang ada. Begitu. Wasini dan sin. Sin dan saufa ini khusus untuk fi'il mudhari. Lesa yakulu, ada saufa yakulu. Untuk maknanya sin ini bermakna akan, Kemudian yang terakhir yaitu tandanya ta'nis sakinah, wa ta'nis sakinati. Kemudian wal harfu dan huruf itu ma kalimat la yasluhu yang tidak pantas, tidak bisa menerima ma'ahu beserta dengan huruf apa yang tidak bisa masuk, yaitu dalilul ismi, tanda-tanda isim, wala dalilul fi'li, dan juga tanda-tanda huruf. Ini untuk materi kali ini kita akan mengenal supaya kita tidak bingung mentakrif atau mendefinisikan isim itu apa, fi'il itu apa, huruf itu apa. Kalau awal perkenalan kan masih meraba-raba di sini. Sudah, tidak usah kamu pikirkan, kasih tanda-tanda saja. Kalau ada tanda-tanda ini berarti ini isim. Kalau ada tanda-tanda ini berarti itu fi'il. Kalau ada tanda ini berarti, kalau tidak ada tanda semuanya berarti huruf. Gitu. Jadi untuk memudahkan mengenal isim, mengenal fi'il, mengenal huruf itu untuk pertama kali sebagai untuk kajian pertama kali dasar. Nanti kalau sudah paham tidak apa-apa, langsung ta'rif ke isim lebih dalam. Cuman musonif ini mengarahkan sudah tidak usah pusing kamu memikirkan pengertian definisinya. Kasih saja ini tanda-tandanya. Tandanya isim yang pertama itu bil khafdi, yaitu dengan menerima i'rab jar. I'rab jar itu cuma ada 3. Yang pertama itu dia karena huruf jar. Contohnya subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu ada huruf min, dan ila itu ada huruf jar. Berarti minal masjidi, al masjidun, berarti al masjidu berarti dia adalah isim. Kenapa? Karena dia ada menerima huruf jar. Kemudian yang kedua ada dengan i'rab jar. Contohnya i'rab jar itu dengan mudhof ilah, yaitu menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Contohnya gulamu zaidin. Gulamun itu anak kecil, zaidin itu zaid. Kalau gulamu zaidin dijadikan satu, lafadz zaidin itu pasti isim karena dia i'rabnya jar. Ya, kalau gulami zaidin berarti anaknya Zaid atau laki-lakinya si Zaid. Contoh yang ketiga berikutnya untuk jar itu yaitu dengan man'ut atau mengikuti atau mensifati kalimat isim. Di dalam contoh bismillah itu semuanya terhimpun. Contoh bismillah itu bismillah itu ada huruf jar. Nah, ini huruf jar bi. Aslinya ismillah. Nah, kalimat ismun ini berarti dia adalah isim. Kenapa isim? Karena ada tandanya. Ini apa? Huruf jar. Huruf jar. Terus kemudian yang kedua itu karena tadi disebutkan bismillahi ar-rahmani, bismillahi. Ini dimudhofkan dari ismun dan Allah. Ismillahi. Ini mudhof. Ini juga i'rabnya jar juga, cuman dia kasusnya yang ini mudhof. Kemudian yang ini adalah sifat. Nah, ini sifat boleh naat kalau masyhurnya. Ini naatnya apa? Naatnya kata Allah.
Bismillah dengan menyebut asma Allah, ini huruf jar, ini mudhof ilaih. Kemudian Ar-Rahman ini bentuk naat atau sifat tadi, mensifati kata Allah. Allah Rahman, siapa yang Rahman? Ya Allah. Allah yang memiliki sifat Rahman. Dengan menyebut asma Allah yang memiliki sifat Rahman dan yang memiliki juga sifat Rahim. Nah, ini namanya sudah mencakup semuanya, yaitu tanda min alamatil ismi. Min alamatil ismi, ya, satu yaitu i'rab jar. Nah, yang kedua tanwin. Yang kedua sekarang tanwin. I'rab jar ini 3 tadi pembagiannya, yaitu ada 1 huruf jar, 2 kemudian ada mudhof, yang ketiga ada naat atau sifat dari asma Allah atau setiap kalimat isim. Sifat dari isim maka dia adalah isim. Kemudian yang kedua adalah tanwin. Tanwin contohnya seperti koma zaitun. Koma zaitun contohnya, supaya tidak terlalu sesuatu sini. Koma zaitun. Ini sudah paham untuk yang pertama i'rab jar, yang kedua tanwin. Tanwin contohnya kasih sini. Koma zaitun. Nah, zaitun ini adalah isim. Kenapa isim? Karena dia menerima zaitun telah berdiri. Siapa? Zaitun Zaid. Kata zaitun ini adalah isim. Kenapa isim? Dimana kita bisa mengetahui isim? Karena dia menerima tanwin. Nah, tanwin. Kemudian tanwin itu ada macam-macam. Tanwin itu kalau kita kaji semuanya itu ada 10 lebih untuk tanwin. Tapi untuk memudahkan, yang paling dasar tanwin itu ada 4, yaitu satu tanwinnya itu namanya satu tanwin tamkin. Tanwin tamkin itu apa? Tanwin yang menunjukkan bahwa dia kalimat isim. Tanwin tamkin biasanya dia terdapat pada isim mufrad, zaitun, terus kemudian ada tilmidun, ada kursiyun, ada masjidun. Dan tanwin ini kemudian yang kedua ada tanwin tangkir. Kedua ada at-tangkir. Ada at-tankir. Apa tanwin at-tankir? Tanwin at-tankir adalah tanwin yang terdapat pada kalimat nakiroh. Contohnya isim fi'il. Di dalam Al-Quran dikatakan wala takullahuma ufin. Nah, ufin itu tanwin tankir. Ada ufin. Ada lagi contoh lagi ada sohin. Nah, ini ada lagi contoh hayahal, ada lagi contoh sibawaihin. Nah, sibawai. Kalau disebutkan bawaihin berarti dia adalah sibawah yang lain, bukan ulama namanya Imam Sibawai. Kalau sibawaihi ini sibawah Imam Sibawai. Nah, namanya tanwinnya kalau sibawaihin namanya tanwinnya tanwin tankir. Kemudian yang ketiga ada tanwin taronnum.
At-taronum. At-taronum. Taronum ini adalah tanwin yang terdapat pada qofiyah syair. Pada qofiyah syair, contohnya ada syair itu yang masyhur berbunyi ada di Alfiyah itu, tadi saya mencatat aqallil lauma adila wal itaban. Contohnya aqallil lauma, ini syair, maksudnya syair. Adila wal itaban. Nah, ini adalah tanwin wal itaban. wal itaban. Aqalli allauma adila wal itaban. Aqalli lauma wakuli in asabtu lakot asoban. Yang kedua wakuli in asabtu lakot asoban. Lakot asoban. Penambahan tanwin itu aslinya adalah nun yang disukun. Nun yang disukun, cuman dia tidak ditambahkan secara lafadz. Nah, seperti tambahan ini. Ini adalah tanwin aslinya. Lakot asoban. Asli kalimatnya cuman asoba. Asoba itu bentuk fi'il. Cuman yang tanwin taronum ini dia tidak khusus pada tanda-tanda dia isim. Dia juga bisa masuk pada fi'il. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyesuaikan ketukan syair supaya pas kalau di syair. Itu boleh. Nah, kemudian nanti ada juga tanwin gholi. Tanwin gholi cuman dia tidak terletak di belakang. Dia bisa di tengah. Namanya tanwin gholi. Ada taronum, ada gholi. Nah, itu contoh tanwin. Kemudian ada lagi satu, ada tanwin, ada tanwin pertama tamkin, kedua tanwin tangkir, taronum, ada lagi satu yaitu tanwin iwat. Ada lagi tanwin iwat dan tanwin qob. Tanwin itu apa? Tanwin iwat yaitu tanwin dari yang keempat. Ada tanwin iwat. Ada iwatun anil harfi, iwatun anil jumlati. Keempat tanwin al-iwat. Iwat ini contohnya yang pergantian dari jumlah. Idzan akramtuka, itu adalah ada tanwin iwat. Contoh lagi, nah, kulun lahum, umpamanya ay kulum lahum. Jadi disimpan. Kata kulun ini adalah contohnya banyak ini. Ada kulun. Nah, kulun ini kan dia adalah aslinya kan dia bisa domir, bisa atau isim dohir yang di sini. Cuman dia tidak ditambahkan, diganti dengan tanwin. Namanya tanwinnya tanwin iwat. Kata hum ini tidak ditulis, dia diganti dengan tanwin. Kemudian lagi ada tanwin ada tanwin muqabalah. Yang kelima ada tanwin al-muqabalah. Nah, tanwin muqabalah ini tanwin apa? Tanwin yang ada pada jamak muannats salim. Contohnya mulimatun. Nah,
Muqabalah itu untuk menyetarakan, supaya menurut ulama nahwu, supaya kalimat muslimatun ini setara dengan muslimuna. Ini kan ada nunnya, supaya setara. Jamak mudzakkar salim, ini kan jamak mudzakkar salim, yang ini jamak mudzakkar salim. Supaya dia setara bentuknya, kalau tidak ada tanwinnya kan muslimah tu, tidak ada tanwinnya, maka dikasih tanwin, namanya tanwin muqabalah untuk tanwin. Kemudian yang selanjutnya yaitu masuknya alif dan lam, dukhulil alif wal lam, yaitu contohnya sama dengan tanwin, dengan tanwin tamkin. Jika ada tanwin maka tidak perlu al, jika ada al maka tidak boleh ada tanwin. Itu kaidahnya. Contohnya seperti rojulun, umpamanya rojulun. Kalau ada ar-rojulu maka ada al, maka ar-rojulu, tidak boleh ar-rojulun. Nah, ini adalah bentuk daripada apa, al yang menjadi tanda daripada alamat isim. Kemudian selanjutnya dan yang terakhir adalah hurufil khafdi, yaitu termasuk tanda-tanda isim adalah ya dimasuki dengan huruf jar. Huruf jar sendiri ada 10 disebutkan di sini. Yaitu satu min. Min itu bermakna dari. Bermakna dari, ila bermakna kepada. Kalau an bermakna dari. Cuman bedanya sama min itu, kalau an itu dia melewati, mujawazah. Jadi kalau an itu melewati. Kalau min itu belum tentu melewati dia. Dari rumah sampai ke masjid itu kan min. Minal baiti ilal masjidi. Kalau anil baiti itu darinya itu dia melekat di rumah dulu. Dia singgah di rumah dulu baru dia ke masjid. Anil baiti ilal masjidi umpamanya. Berbeda maknanya di sana. Perbedaan min dan an. Kalau min itu begini, dari sini secara makna dari sini ke masjid, minal baiti ilal masjidi. Tapi kalau anil baiti dia mungkin singgah dulu di sini. Oh, jadi startnya bukan dari sini. Bukan dari sini kalau an. Jadi dia cuma singgah di sini. Singgah di sini, di mana mungkin dari pasar singgah ke rumah baru ke masjid. Cuman kata sebelumnya tidak disebutkan. Begitu cara membedakannya. Jadi makanya kalau secara, cuman beberapa ulama nanti di konteks secara kita rangkai kata itu memang ada an yang bermakna min. Jadi tergantung namanya syekhul kalam. Syekhul kalam itu apa? Pokok pembicaraan. Nah, itu nanti letaknya di sana. Secara dzauqiyahnya nanti di syekhul kalamnya. Kemudian kalau ala di atas, kalau ala. Kemudian fi, kalau fi di dalam artinya. Kalau ruba bermakna kadang-kadang. Kadang-kadang itu ya kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Dan ruba qori'in lil Quran, di mana betapa banyak. Ruba qori'in, betapa banyak orang yang mahir membaca Quran. Wal Qur'anu yal'anhu, dan Quran melaknatinya. Gimana hadis itu ada yang mengatakan bermasalah, cuman bermakna banyak sekali. Ada juga yang bermakna kadang-kadang. Jadi tergantung pada syekhul kalam tadi, syekhul kalam atau konteksnya apa gitu. Kemudian yang selanjutnya ada ba. Kalau ba bermakna ilsaq dengan. Kemudian kaf, ada kaf itu tasbih. Tasbih itu penyerupaan. Zaitun kal-qamari. Al-qamaru berarti dia adalah isim. Kenapa? Karena ada ka. Kaf huruf jar. Zaitun seperti rembulan.
Walamu dan lam. Lam itu bermakna yang paling masyhur bermakna taklil karena lam. Kemudian yang terakhir ada huruf qasam. Tadi sudah disebutkan yaitu huruf yang bermakna sumpah. Nah, ini adalah tanda-tanda isim. Ada 4, yaitu 1 dia i'rabnya jar, dia ada tanwin, kalau tidak tanwin ada al, yang ketiga ada huruf jar, ada 4 itu. Cuman nanti kalau di alfiyah itu dia tidak memakai ini. Di alfiyah itu dia memakai ada musnad. Musnad itu lebih rumit lagi. Cuman musnad itu adalah kalimat yang disandarkan pada isim. Jadi wa musnadun lil ismi. Kalimat yang disandarkan pada isim pasti isim. Contohnya zaitun qaimun. Nah, lafadz qaimun ini adalah isim menurut alfiyah. Menurut dari contoh alfiyah tadi. Kenapa? Karena lafadz zaitun itu adalah musnad ke qaimun. Lafadz qaimun musnad ke zaitun. Jadi ada zaitun qaimun. Nah, kemudian ada lagi yang di alfiyah itu nida. Nida itu adalah panggilan. Setiap yang nida pasti adalah isim. Ya ayyuhar rasulu, ya Allahu, ya Muhammadun, ya Jibril umpamanya, dan lain seterusnya. Ya Rasulullah. Kata Rasulullah berarti dia adalah isim karena dia adalah bisa menerima nida. Dan fi'il tidak bisa menerima nida. Saya kira untuk ta'rifnya atau keterangannya tentang tanda-tanda isim itu ada, yang di sini ada 4 ya. Akhirnya tidak sulit ini untuk memahami ini. Ada yang ditanyakan Pak Guru? Sudah? Ya, kita lanjut. Sekarang wal fi'lu dan fi'il atau cukup? Mau tambah materi lagi fi'il? Sampai selesai tadi ya? Oke, ini mudah kok. Ini untuk sampai di sini sebelum sampai masuk i'rab itu tidak usah kita mikir serius. Ini cuma dikenalkan. Nanti kalau baru i'rab baru kita agak pusing sedikit. Kenapa berubah, kenapa tidak berubah begitu. Nah, kalau di sini cuman ini ada satu pengenalan kalimat, 2 isim fi'il huruf, kemudian tanda-tandanya. Wal fi'lu yu'rafu biqad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinati. Dan fi'il itu yu'rafu, dapat diketahui. Yu'rafu itu bukan ya'rifu. Bedanya apa ya'rifu dengan yu'rafu? Kalau yu'rafu itu bentuknya namanya majhul. Jadi dia tidak dia apa istilahnya? Kalau bentuk bahasa Indonesia istilahnya itu kalimat yang pasif. Nah, namanya itu ada kaitannya nanti ada babnya, bab tentang fi'il madi, nanti ada majhul dan maklum. Wal fi'lu dan fi'il itu yu'rafu. Ini fi'lu itu namanya bentuk tarkibnya adalah tarkib mubtada. Wal fi'lu dan fi'il itu yu'rafu, dapat diketahui khobarnya mubtada. Yu'rafu biqad dengan qad. Fi'il itu dapat diketahui satu dengan qad. Qad itu tadi sudah disebutkan, dia hanya masuk pada madi dan mudhari. Ada qad yakumu, ada qad qoma. Dia kalau koma berarti dia adalah fi'il. Kenapa dia pantas dimasuki qad? Kemudian yang kedua ada sin. Kalau sin dan saufa itu khusus untuk fi'il mudhari. Di saufa mananya, kalau saufa itu akan, saya kulu akan mengatakan, namanya dalam juz 2 awal itu ada saya kulu sufaha, orang-orang bodoh itu nanti akan mengatakan begini Muhammad. Itu belum kejadian karena mau perpindahan arah kiblat. Ya kamu ingat saja nanti orang-orang bodoh itu, orang-orang kafir Quraisy itu pasti dia akan mengatakan seperti ini Muhammad. Itu belum terjadi. Yaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblati mulatikan wa 'alaiha. Kenapa kiblat itu dipindah-pindah? Pasti orang bodoh itu pasti tanya begitu.
Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan orang-orang kafir Quraisy sampai mengatakan Muhammad ini bingung. Kiblatnya dipindah. Dulu Baitul Maqdis pindah Makkah, Baitul Maqdis Makkah lagi. Jadi ada perpindahan kiblat itu ada dulu di Baitul Maqdis pindah Mekah, pindah Baitul Maqdis lagi, pindah Mekah lagi. Bahkan perpindahan yang terakhir ini saya baca di tarikh, di seperti tarikh-tarikhnya yang agak besar-besar itu ya, Adabi atau siapa itu dan lain itu. Kalau kelas lain belum ada kayaknya. Kalau kelas yang Sirah Nabawiyah biasanya sudah ada keterangan itu waktu sholat asar perpindahan kiblat itu wallahu alam bisawab, caranya bagaimana. Jadi waktu sholat asar itu menghadap arah Baitul Maqdis, kemudian ada wahyu turun. Wahyu turun pindah kiblatnya ke Masjidil Haram Makkah. Konteksnya tidak itu, konteksnya kalimatnya di sini dibahas. Nanti kalau tafsir bisa ke sana pembahasan. Ini konteksnya ini ke sin, saya kulu kemudian saufa. Nah, kalau sin dan saufa itu hanya masuk pada fiil mudhari, kemudian ada ta'nis sakinah, ya tak yang menunjukkan gender perempuan, seperti koma menjadi komat, seperti nasoro menjadi nasorot, dan kemudian yang terakhir wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wal harfu, sedangkan huruf itu ma adalah kalimat, la yasluhu yang tidak pantas, tidak cocok, ma'ahu beserta dengan huruf, apa yang tidak cocok? Dalilul ismi tanda-tanda isim, wala dalilul fi'li dan tanda-tanda huruf. Jadi huruf dan tanda-tanda fi'il. Jadi huruf itu tidak pantas dikasih tanda-tanda isim, tidak menerima tanda-tanda isim dan tidak menerima tanda-tanda fi'il. Itu untuk tanda-tanda. Ini ada yang mau tanya ini tentang apa itu alamat isim, alamat fi'il dan alamat huruf. Sudah dipaham Pak Guru?